Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawwaroh, NIM 202016117173, kelas 2 SIA 1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertarungan aliran filsafat, rasionalisme, dan empirisme. Secara epistemologis, paling tidak ada dua aliran filsafat pengetahuan yang berkembang mengkaji tentang bagaimana timbulnya prosedur dan apa yang disebut kebenaran itu, yakni aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran ini berkontribusi terhadap perkembangan filsafat matematika. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Sementara, pada kutub yang lain, empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Dua aliran tersebut di atas berbeda dalam hal status penalaran tentang ide-ide, tetapi terdapat kesamaan dan kesepakatan dalam pernyataan filosofis tentang matematika. Baik kaum rasionalis maupun empiris memandang matematika berhubungan dengan besaran-besaran fisik atau objek-objek yang diperluas, objek-objek yang dialami secara empirik. Demikian pula seorang empiris akan sepakat dengan rasionalis bahwa setelah ide-ide yang relevan didapatkan, maka pemerolehan pengetahuan matematis akan bersifat independen dari seberang pengalaman yang lebih lanjut. Rasionalisme mengedepankan pikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Descartes mengawalinya dengan meragukan semua yang ada, sampai-sampai dia meragukan dunia indrawi yang memiliki keindahan tersendiri. Terutama bagi para penikmat senja. Bagi dia, dunia indrawi yang fana ini hanyalah hasil dari fenomena mental. Maksudnya, dunia realitas ini tidak akan ada kalau tidak ada subjek yang berpikir atau sadar akan dunia yang fana ini. Tujuan dia meragukan dunia indrawi adalah untuk mencari kebenaran yang pasti mengenai apa-apa yang ada di dalam dunia indrawi. Kebenaran mendasar itulah yang Descartes cari dari dunia indrawi yang mulai meragukannya. Kemudian, kebenarannya dan kepastian yang dia cari melalui metode keraguan dia ditemukan dan diberi nama cogito atau kesadaran diri. Cogito pada dasarnya adalah hasil dari subjek yang berpikir. Selanjutnya dia sebut je pense donc je suis atau cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Pikiran sebagai alat utama yang digunakan Descartes ia sebut sebagai ide bawaan atau res cogitans yang sudah melekat sejak manusia lahir. Sedangkan jasmani atau materi yang terlihat dan nyata pada dasarnya juga adalah ide bawaan yang disebut dengan res extensa. Terakhir, bagi Descartes, Allah juga adalah ide bawaan. Jadi ide bawaan terdiri dari tiga, res cogitans atau pikiran, res extensa materi, dan ide tentang Allah. Berdasarkan argumen awalnya bahwa dunia indrawi adalah fenomenal mental, ini berdampak juga terhadap ide bawaan yang disebut di atas tadi. Bagi Descartes, pikiran res cogitans adalah substansi, materi atau res extensa juga sama adalah substansi, dan terakhir ide Allah juga adalah substansi. Oleh karena itu, Allah ada. Maka dari itu, ciri pemikiran Descartes lebih condong subjektif, berbeda dengan rasionalisme yang mengedepankan pikiran sebagai segalanya. Empirisme lebih mengedepankan pengalaman indrawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Bagi John Locke, pendiri empirisme, dia mengatakan bahwa argumentasi rasionalisme mengenai ide bawaan itu sangat keliru. Karena bagi dia, pikiran itu sama sekali tidak berguna tanpa adanya pengalaman indrawi. Locke mengatakan bahwa manusia dari lahir itu bagaikan kertas kosong yang kemudian akan diisi dengan pengalaman sebagai pengetahuan. Mengenai ide bawaan yang usung oleh Descartes, ia menolaknya dengan dalih pengetahuan secara a priori yang terkandung dalam subjek. Pada kenyataannya, setiap manusia harus melalui proses pengalaman yang akan membentuk pengetahuan. Kita tidak akan tahu sesuatu itu apa tanpa kita mengalaminya. Misalkan seorang anak yang tidak tahu apakah
Sejak kecil tidak akan bisa hidup dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Apabila anak tersebut tidak diajarkan oleh orang tuanya mengenai kehidupan atau tidak akan tahu kalau jambu, mangga, dan jeruk yang sudah matang rasanya manis kalau kita tidak mencobanya. Dari pengalaman mencobanya itulah dapat disimpulkan jika mangga, jeruk, jambu sudah matang itu rasanya manis. Bahkan John Locke menolak segala prinsip-prinsip logis, matematis, dan moral yang bersifat a priori. Misalnya, ajaran tentang dosa asal juga ditolaknya, karena menurutnya manusia memiliki kekuatan untuk berubah dan bukan budak dari keadaan-keadaan awalinya. Segala prinsip a priori dan universal itu harus dikembalikan kepada pengalaman dahulu. Kontradiksi antara rasionalisme dan empirisme menjadi hal yang sangat kental di abad modern. Perdebatan antara indera dan rasio klaim saling membenarkan di antara keduanya, memunculkan sebuah keresahan dalam diri Immanuel Kant untuk mendamaikan pertentangan di antara keduanya. Rasionalisme yang condong a priori atau analitik dan empirisme yang condong a posteriori atau sintetik didamaikan dengan teori Kant, yaitu sintetis a priori yang tidak condong rasionalis dan empiris. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.